Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom wanita surgawi, senang bisa berjumpa dengan para wanita surgawi. Pada kesempatan ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan saat ini. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan dan mampukan kami menjadi para pelaku dari kebenaran. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Wanita surgawi, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hidup jujur. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata jujur didefinisikan sebagai hati yang lurus, tidak berbohong atau berkata apa adanya, tidak curang, mengikuti aturan yang berlaku, tulus, tidak munafik, dan bermuka dua. Jadi secara moral, jujur ini adalah sebuah sikap moralitas sejati. Berasal dari hati nurani manusia yang bersih, yang kemudian diterjemahkan dalam sikap hidup sehari-hari baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kejujuran itu tidak datang dari luar. Kejujuran ternyata datangnya dari dalam diri manusia. Yaitu ketika seseorang mengakui kebenaran Allah. Hal ini karena ide tentang kejujuran itu datangnya dari Allah. Kejujuran adalah sifat Allah itu sendiri. Kejujuran adalah sifat dari Allah, karena Allah itu adalah kebenaran itu sendiri. Kalau kita baca di dalam Alkitab, Tuhan telah menetapkan dengan sangat jelas bahwa ketidakjujuran adalah satu sikap yang salah. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, kita menjumpai bahwa orang-orang yang tidak jujur dalam hidupnya mendapat hukuman dari Allah. Tuhan pun mengulangi ketetapannya ini di sepanjang sejarah hidup manusia. Di dalam perjalanan bangsa Israel, Tuhan pernah menghukum Akan dan keluarganya karena tidak jujur. Akan ini berbohong mengambil rampasan yang harusnya tidak boleh diambil. Lalu dia menyembunyikannya. Dia tidak jujur. Di dalam perjanjian baru, Allah menghukum Ananias dan Safira yang berbohong kepada Petrus. Dia tidak sedang berbohong kepada Petrus sebenarnya. Tapi dalam teks itu dikatakan dia berbohong kepada Allah. Siapa saja yang tidak jujur sama dengan melawan Tuhan. Karena itu adalah ketetapannya. Ketika kita melanggar ketetapannya, kita berhadapan dengan Tuhan itu sendiri. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, wanita-wanita surgawi yang dikasihi Tuhan, hidup dalam ketidakjujuran adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan walaupun ini sulit. Sekalipun hidup dalam ketidakjujuran merupakan sesuatu hal yang sangat erat sebenarnya dalam hidup manusia. Kenapa? Karena memang manusia punya kecenderungan untuk berbohong atau tidak jujur. Anak kecil saja tidak usah diajarin berbohong, Bapak Ibu Saudara. Dia berbohong. Ini melekat sekali dalam diri manusia. Di dalam Mika pasal yang ke-7 ayat yang kedua,
Orang saleh sudah hilang dari negeri dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semua mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Apa yang disampaikan dalam firman Tuhan Mika pasal 7 ayat 2 ini memang nampak dalam kehidupan keseharian kita sebagai manusia. Di dalam sebuah survei ini dilakukan oleh Dale Carnegie yang bertajuk Global Leadership Study tahun 2017 mengungkapkan bahwa ada 4 perilaku titik buta dari seorang pemimpin. Yang pertama, pemimpin menunjukkan apresiasi, hanya 36% yang melakukan secara konsisten. Yang kedua, mengaku ketika dia salah. Cuma 37% yang melakukannya. Sungguh-sungguh mendengarkan, hanya 36% pemimpin yang konsisten mendengarkan. Lalu kejujuran pada diri sendiri maupun orang lain, hanya 32% karyawan yang merasa pimpinannya selalu jujur. Kejujuran pada diri sendiri maupun orang lain menjadi perilaku titik buta yang memperoleh persentasi tadi 32%. Survei tersebut bahkan menunjukkan 11% karyawan di Indonesia merasa atasan mereka jarang atau tidak pernah bersikap jujur dan dapat dipercaya oleh orang lain. Ya. Jadi memang sikap jujur adalah hal yang kita harus perjuangkan dalam hidup sehari-hari kita, sebagai apapun kita. Selanjutnya ada sebuah studi juga yang dilakukan oleh para ahli dari Universitas Michigan. Ini bekerja sama dengan Universitas Zurich dan Universitas UT. Dan studi berjudul Kejujuran Masyarakat di Seluruh Dunia. Dilakukan di 355 kota yang mencakup 40 negara di seluruh dunia. Indonesia salah satunya. Hasil ini ditulis di dalam sebuah majalah, ya, Science Magazine, pada bulan Juni 2019. Dari 40 negara yang disurvei, yang diteliti, Indonesia mendapat peringkat 33. Hal yang diteliti adalah kejujuran dalam mengembalikan dompet yang berisi uang untuk dikembalikan. Jadi kalau ada dompet ketinggalan, jatuh, itu diamati treatmentnya. Kalau orang menemukan, dikembalikan enggak. Mereka ingin mengamati bagaimana uang dapat mempengaruhi tingkat kejujuran manusia. Jadi dalam studi itu mereka menganggap kejujuran merupakan mata tombak kehidupan ekonomi dan sosial. Tanpa kejujuran akan banyak janji yang dilanggar, kontrak yang tidak dijalankan, pajak yang tidak dibayar, dan korupsi. Ini ditulis oleh dalam salah satu ahli dalam laporan penelitian tersebut. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang orang yang jujur secara khusus di dalam kitab Amsal. Yang pertama, Amsal pasal 11 ayat yang ketiga. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Wanita surgawi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kejujuran memiliki hubungan yang erat dengan ketulusan ternyata. Atau bisa dikatakan ketulusan itu adalah dasar dari kejujuran. Kata ketulusan di dalam Amsal pasal 11 ayat 3 tadi, berasal dari akar kata tamam, yang berarti menjadi utuh, tuntas, mencapai akhir. Dan kata ini menandakan keutuhan dan kesalehan secara moral. Di dalam beberapa konteks, ketulusan di sini berbicara mengenai kesalehan. Itu sebabnya kata ini bisa dilihat dari dua aspek. Pertama, secara moral. Yang kedua, secara spiritual. Secara moral, orang yang jujur adalah orang yang melakukan hal-hal yang benar.
Ketulusan memimpin orang jujur untuk melakukan hal-hal yang benar. Bukan sekedar baik, tetapi benar. Karena baik belum tentu benar. Menolong itu baik loh Bapak Ibu Saudara. Siapa bilang menolong tidak baik? Tapi kalau yang ditolong adalah maling, salah juga. Baik belum tentu benar. Memberi itu baik. Tapi kalau memberi contekan, nah itu tidak baik, tidak benar. Jadi baik belum tentu benar. Tetapi ketulusan itu memimpin orang untuk melakukan hal-hal yang benar, bukan sekedar baik. Ada sebuah kisah yang terjadi dari seorang yang namanya Abel Mutai. Dia seorang atlet lari asal Kenya. Jadi dia tinggal beberapa meter lagi dari garis finish dan akan memenangi lomba lintas alam internasional. Karena dia bingung melihat papan petunjuk, jadi dia pikir dia sudah melewati finish. Gitu. Lalu dia berhenti dari larinya. Nah, musuhnya yang di belakang, ya rivalnya yang ada di belakang dia, namanya Ivan Fernandez, Anaya asal Spanyol, yang ada di posisi kedua melihat kesalahan itu, kesalahan si Mutai. Loh, dia kan sebenarnya belum finish, tapi kenapa dia sudah berhenti? Apa yang dia lakukan? Dia justru lari ke arah situ dan menghampiri si Mutai, memberikan lengannya dan memberi isyarat agar dia harus terus lari untuk meraih medali emasnya. Biasanya hal ini bisa dipakai kesempatan untuk, wah ini salah nih musuhnya nih, saya Ecuador bisa menang. Tetapi kemudian Ivan Fernandez tidak melakukan itu. Dia justru memberi isyarat, kamu belum selesai, ayo kamu lari. Padahal dia rivalnya. Apa yang terjadi setelah perlombaan? Dia diwawancarai oleh seorang reporter. Kenapa kamu berbuat demikian? Harusnya kamu loh yang menang. Kamu bisa memanfaatkan kesalahan musuhmu itu, si Abel Mutai. Ketika ditanya, dia mengatakan bahwa apa yang dapat dipuji dari kemenangan saya kalau saya menang dengan cara demikian? Kebanggaan apa yang saya dapatkan dari medali emas itu? Dia mengakui bahwa dia memang tertinggal dari Anaya. Dan Abel Mutai itu memang tidak tahu. Jadi dia harus diberitahu. Apa yang akan dipikirkan ibu saya jika saya berbuat demikian? Kira-kira begitu kalimat dia di dalam wawancaranya. Oleh reporter itu yang mewawancarai Ivan Fernandez, dia menuliskan dalam sebuah surat kabar yang berkata, Anaya lebih memilih jujur daripada menang. Satu integritas yang dilakukan oleh seorang yang namanya Anaya. Dia lebih bersikap jujur daripada meraih medali. Secara spiritual, kejujuran ini berkaitan erat dengan hubungannya kepada Allah. Artinya, kejujuran itu membawa orang untuk dapat membangun hubungan dengan Tuhan secara benar. Hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang jujur inilah menjadi modal utama untuk berjumpa dengan Allah. Allah itu Maha Tahu. Siapa yang dapat menyembunyikan sesuatu di hadapan Allah? Kita tidak bisa bohong, apalagi tidak jujur di hadapan Tuhan. Kita bisa membohongi atau tidak jujur kepada manusia, ya. Orang tua kita, suami kita, anak-anak kita, teman-teman kita, sahabat kita bisa menutupi dan jujur. Tapi kita harus ingat, kita tidak bisa bohong di hadapan Tuhan. Karena segala sesuatunya terbuka. Jadi orang yang jujur, orang yang dipimpin oleh ketulusan, adalah orang-orang yang menikmati persekutuan yang indah dengan Allah. Kejujuran itu membawa kualitas persekutuan kita dengan Allah berbeda dengan orang yang tidak jujur tentunya. Karena tadi ketulusan adalah modal. Kejujuran, hati yang bersih, modal utama berjumpa dengan Allah. Di dalam Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-7 dikatakan, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Amsal 3 ayat 32.
Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Amsal pasal 15 ayat ke-8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Itu sebabnya yang kedua, secara spiritual, kejujuran memiliki hubungan dalam persekutuan kita dengan Allah. Hal yang kedua, hidup dalam kejujuran menghasilkan kehidupan yang membangun, bukan merusak. Amsal pasal 11 ayat 11 berkata, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Ayat ini berbicara mengenai kehidupan orang jujur berdampak untuk sekitarnya. Orang yang hidupnya jujur memiliki dampak bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Hal ini karena kejujuran itu sendiri berkaitan erat. Yang pertama, dalam membangun sebuah hubungan. Kejujuran itu bisa mempererat sebuah hubungan. Karena lewat kejujuran, kita membangun sebuah relasi, di mana relasi itu dibangun berdasarkan kepercayaan. Ada trust, ada sesuatu yang dapat dipercaya. Kita mungkin pernah memiliki sebuah keraguan atau perasaan khawatir. Misalnya ya, karena kita takut ditipu misalnya. Ketika kita pergi ke satu tempat, entah itu bengkel, takut harganya tidak sesuai dan sebagainya. Dan kita jadi khawatir karena kita mungkin mendengar kabar-kabar atau berita-berita yang mengatakan ya mungkin si A pernah kena, si B juga pernah kena dan sebagainya. Nah, kepercayaan itu jadi sebuah harga yang sangat mahal. Maka kejujuran itu jadi penting. Orang bisa tidak dipercaya dalam kehidupannya karena ketidakjujurannya, dan itu merugikan. Permasalahannya adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Untuk itu maka kita harus hidup dalam kejujuran. Karena kepercayaan itu dibangun karena kejujuran kita. Orang yang sekali berbohong biasanya sulit untuk dipercaya lagi. Orang yang sudah mengalami hal itu sulit untuk dipercaya ya. Orang suka berbohong ya. Dalam sebuah buku tulisan Profesor Helga, judulnya Creating It and Using It. Di situ ada satu kalimat yang mengatakan yang terpenting bukan saja di bidang apa kita ahli, tetapi siapa saja yang mempercayai keahlian kita. Biarpun kita sudah ahli di bidang tertentu, tetapi kalau belum ada orang yang mempercayai keahlian kita, kalian itu manfaatnya masih belum banyak. Kita boleh pintar, boleh hebat, boleh terampil. Tapi kalau orang nggak percaya kepada kita, nggak ada gunanya. Kepintaran, keterampilan kita nggak ada gunanya. Kalau sampai orang nggak percaya sama kita nggak bisa memberi banyak manfaat, dan kepintaran kita, keterampilan kita tidak berdampak bagi orang lain. Yang kedua, selanjutnya adalah kejujuran itu berkaitan dengan perkataan. Hidup yang membangun dan merusak itu seringkali dibangun dari perkataan. Kita diajar untuk jujur juga mengenai kata-kata yang kita ucapkan. Seringkali kehancuran itu terjadi memang karena perkataan. 1 Petrus pasal 3 ayat 10 berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Efesus pasal 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Perkataan yang tidak benar itu merugikan. Kita, orang yang mendengarkan, juga ikut merugikan. Mengalami kerugian karena kita mendengarkan sesuatu yang
tidak benar. Apalagi orang yang kita ceritakan. Jadi kalau orang berkata tidak benar, itu korbannya 3. Pertama, yang membawa ketidakbenaran perkataan itu, yang suka bohong. Yang kedua, orang yang mendengarkan menjadi rugi karena dia mendengarkan kebohongan, ya, dia tidak mendapatkan kebenaran. Yang ketiga adalah korbannya, orang yang kita bicarakan. Itu sebabnya kita harus menjaga perkataan kita. Sebelum kita mengucapkan kata-kata, coba kita pikirkan, apakah yang saya mau ucapkan ini kebenaran nggak ya? Sesuatu yang benar. Kalau kita dapat berita, kita dengar sesuatu, lalu kita ingin membagikan sesuatu, coba cek and recheck, ini benar nggak ya? Apa yang mau kita katakan ini membantu nggak ya? Apa yang mau kita katakan itu menginspirasi nggak ya? Penting tidak? Baik tidak? Ini patut kita renungkan. Karena orang yang jujur itu menjaga perkataannya agar tidak mengeluarkan saksi dusta. Selanjutnya, yang ketiga, hidup dalam kejujuran, hidup orang jujur akan mengalami pertumbuhan rohani yang baik. Amsal 14 ayat 11 berkata, rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Orang jujur akan mengalami kemajuan, bertumbuh rohani dengan baik. Istilah mekar menunjukkan sebuah pertumbuhan yang baik. Seringkali kita takut untuk jujur karena kita takut rugi mungkin. Tetapi Alkitab justru mengajarkan hal yang lain. Orang yang jujur justru akan mengalami pertumbuhan yang baik. Ada sebuah cerita tentang bagaimana ada seorang pengusaha besar yang ingin memberikan kepercayaan kepada orang-orang di bawahnya, menggantikan dia memimpin perusahaan ini. Caranya adalah dia memberi 3 benih untuk mereka tanam. Ada 3 orang, satu-satu dikasih 3 benih. Dia bilang nanti kalau sudah bertumbuh besar dalam waktu 3 bulan, 4 bulan, bawa kemari. Mereka pulang, tanam. Seminggu, 2 minggu, ditanya gimana? Wah, yang satu cerita, wah udah tumbuh, yang satu cerita udah tumbuh, dan lain sebagainya. Tapi yang satu ini tidak mengalami pertumbuhan apa-apa benihnya. Makanya dia diam aja. Sampai kepada deadline-nya, bulan keempat, disuruh bawa potnya. Yang satu bawa pot isinya sudah lumayan tinggi. Yang satu juga sudah lumayan tinggi. Tetapi yang terakhir bawa pot yang isinya kosong. Ditanya kenapa isinya kosong. Lalu dia berkata, maaf pak, benihnya tidak tumbuh, benihnya mati. Saya bingung juga, setiap hari saya siram, saya kasih pupuk, tapi nggak numbuh-numbuh katanya. Lalu si bos itu berkata, ya kamulah pemenangnya. Lu bingung semua. Kenapa bisa begitu? Karena benih yang dikasih sudah mati. Jadi waktu yang 2 bawa ini bisa bertumbuh dengan baik dan mereka tahu akan mewarisi perusahaan, jelas-jelas mereka sedang menipu. Itu sebabnya kejujuran itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Yesaya pasal 33 ayat 15 dan 16 berkata, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Saya tahu hidup jujur tidak mudah. Kita terus berjuang dan minta Tuhan untuk menolong kita untuk hidup jujur. Secara khusus kita jujur di hadapan Allah. Kita mungkin bisa menutupi dan tidak jujur kepada manusia, tapi jangan tidak jujur di hadapan Allah. Sekali lagi kiranya Roh Kudus menolong kita bersama untuk hidup dalam kejujuran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
Mampukan kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Kami boleh hidup dalam kejujuran di hadapan-Mu, Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, berikan kami kekuatan, sehingga kami boleh terus diubahkan, dibaharui, dituntun oleh Tuhan, dan menghidupi setiap kebenaran-kebenaran. Berkati setiap anak-anak-Mu, wanita surgawi yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini boleh tumbuh dalam kehidupan mereka dan terus menuntun setiap mereka dan kami semua hidup dalam kebenaran. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.